Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 4012111040. Saya dari kelas 1D Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai tentang pembatasan kekuasaan suatu negara. Baik, langsung saja kita ke materinya. Oke, secara umum, kekuasaan negara adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Untuk apa? Untuk memimpin suatu bangsa yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat, dan untuk menyadarkan atau mengarahkan masyarakat, untuk menetapkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi jika dilanggar. Salah satu ciri negara hukum atau yang biasa disebut dengan the rule of law adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Membahas mengenai pembatasan kekuasaan berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan atau separation of power dan teori pembagian kekuasaan distribution of power. Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan trias politikanya. Namun, dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh ahli yang berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini. Pemisahan kekuasaan berdasarkan teori trias politika atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Contoh, kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif yang hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ hanya memiliki satu fungsi, sebaliknya satu fungsi hanya dilakukan oleh satu organ. Separation of power diidentikan dengan distribution of power. Oleh karena itu, istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan menurut Jimli Siddiqui sebenarnya mempunyai arti yang sama saja, tergantung konteks pengertian yang dianut. Jimli mencontohkan misalnya dalam Konstitusi Amerika Serikat, kedua istilah separation of power dan division of power sama-sama digunakan. Hanya saja, istilah division of power itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian atau territorial division of power. Sedangkan istilah separation of power dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat federal, yaitu antara legislature, the executive, and judiciary. Guna membatasi pengertian separation of power, dalam bukunya Constitutional Theory, G. Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan atau separation of power itu ke dalam 5 aspek. Yang pertama, differentiation, yang kedua, legal incompatibility of office holding, yang ketiga, isolation, immunity, independence, yang keempat, check and balance, dan yang terakhir, coordinate stage and lack of accountability. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.